Pagi itu, seorang wanita cantik berseragam OB sedang mengepel lantai kantor. Tidak ada yang peduli padanya. Hingga seorang supervisor menendang embernya dan menghina di depan semua karyawan. Semua orang hanya diam. Tapi tak ada yang menyangka. 1 jam kemudian, tim pusat datang. Dan wanita yang dianggap OB itu ternyata adalah pemilik perusahaan. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar dari kota mana kamu menonton. Pagi itu, suasana di sebuah perusahaan logistik besar di sebuah kota terlihat sibuk seperti biasanya. Gedung kantor yang tinggi berdiri megah di tengah kawasan industri yang selalu ramai sejak matahari baru naik. Para karyawan mulai berdatangan satu persatu. Sebagian membawa map berisi berkas, sebagian lagi berjalan cepat menuju ruang kerja mereka. Di dalam kantor, suara keyboard komputer terdengar bersahutan, bercampur dengan langkah kaki para staf yang hilir mudik menyelesaikan pekerjaan. Beberapa karyawan terlihat berbicara serius membahas laporan pengiriman barang, sementara yang lain sibuk memeriksa dokumen yang menumpuk di meja mereka. Pagi itu tampak seperti hari kerja biasa, yang tidak berbeda dari hari-hari sebelumnya. Namun, di tengah kesibukan itu, ada satu sosok yang hampir tidak diperhatikan oleh siapapun. Di lorong panjang dekat area gudang, seorang wanita muda berpakaian sederhana terlihat sedang membersihkan lantai dengan pel dan ember berisi air sabun. Ia bekerja dengan tenang, menggerakkan pel secara perlahan dari satu sisi ke sisi lain agar lantai terlihat bersih dan mengkilap. Seragam yang ia kenakan adalah seragam petugas kebersihan yang terlihat sederhana, jauh berbeda dari pakaian formal yang dipakai para staf kantor. Rambutnya diikat rapi ke belakang, wajahnya tampak tenang meski sesekali terlihat lelah. Beberapa karyawan yang melewati lorong itu bahkan tidak benar-benar memperhatikannya. Bagi mereka, wanita itu hanyalah petugas kebersihan yang setiap pagi membersihkan lantai kantor sebelum aktivitas benar-benar padat. Nadia bekerja dengan cara yang sangat rapi dan tenang. Setiap gerakannya terlihat teratur, seolah ia sudah terbiasa memperhatikan detail kecil. Ia tidak pernah terlihat terburu-buru, tetapi pekerjaannya selalu selesai dengan baik. Lantai yang tadi terlihat kusam perlahan menjadi bersih dan mengkilap setelah ia mengepel. Ember air yang ia bawa diletakkan dengan hati-hati di sudut lorong agar tidak mengganggu orang yang lewat. Meskipun pekerjaannya sederhana, Nadia melakukannya dengan penuh kesabaran. Beberapa karyawan sempat memperhatikan wajahnya yang terlihat berbeda dari kebanyakan petugas kebersihan. Wajahnya bersih, rapi, dan memiliki kesan tenang yang sulit dijelaskan. Namun, tidak ada satupun karyawan yang benar-benar memikirkan hal itu terlalu jauh. Di kantor yang sibuk seperti itu, kebanyakan orang lebih fokus pada pekerjaan mereka sendiri daripada memperhatikan orang lain yang dianggap tidak penting. Setiap kali ada karyawan yang berjalan melewati lantai yang baru saja ia pel, Nadia akan sedikit mengangkat pelnya dan memberi jalan. Ia hanya tersenyum kecil atau mengangguk pelan sebagai tanda sopan. Ia hampir tidak pernah berbicara kecuali jika memang diperlukan. Sikapnya yang tenang membuat banyak orang menganggapnya sebagai pekerja yang pendiam. Namun, ada satu hal yang sebenarnya cukup aneh jika diperhatikan dengan baik. Cara Nadia berjalan, cara ia berdiri, bahkan cara ia menatap ruangan di sekelilingnya terlihat berbeda dari kebanyakan orang yang bekerja sebagai petugas kebersihan. Ada ketenangan dan kepercayaan diri yang tidak biasa, meskipun ia berusaha terlihat seperti orang biasa. Sayangnya, tidak ada satupun karyawan yang benar-benar menyadari hal itu. Bagi mereka, Nadia hanyalah bagian kecil dari rutinitas kantor yang setiap hari mereka lihat. Tidak ada yang menyangka bahwa wanita yang saat itu sedang memegang pel dan ember air itu sebenarnya menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Dan tanpa disadari oleh seluruh karyawan di kantor itu, hari tersebut akan menjadi hari ketika semua orang akhirnya mengetahui siapa sebenarnya Nadia. Di kantor itu ada seorang supervisor yang cukup dikenal oleh para karyawan, namanya Randy Saputra. Ia bertugas mengawasi pekerjaan beberapa staf operasional dan sering terlihat berjalan cepat dari satu ruangan ke ruangan lain sambil membawa berkas di tangannya. Tubuhnya tinggi, langkahnya tegas, dan wajahnya hampir selalu terlihat serius. Banyak orang menganggap Randy sebagai orang yang disiplin dan sangat menuntut pekerjaan dilakukan dengan cepat. Namun, di balik sikap tegasnya itu, Randy juga dikenal memiliki sifat yang mudah marah dan sering berbicara dengan nada keras kepada orang yang menurutnya bekerja tidak sesuai dengan keinginannya.
Beberapa staf yang sudah lama bekerja di kantor itu sebenarnya sudah terbiasa dengan sikap Randy. Mereka tahu bahwa pria itu sering kehilangan kesabaran, terutama jika melihat sesuatu yang menurutnya mengganggu pekerjaan. Karena itu, banyak karyawan memilih untuk diam dan menghindari masalah jika Randy sedang dalam suasana hati yang buruk. Tidak sedikit juga yang merasa tidak nyaman dengan caranya berbicara yang sering terdengar merendahkan orang lain, terutama kepada pekerja yang dianggap memiliki posisi lebih rendah di kantor. Pagi itu, Randy terlihat berjalan cepat melewati lorong dekat gudang. Di tangannya ada beberapa berkas laporan yang harus segera ia serahkan ke bagian administrasi. Wajahnya terlihat sedikit tegang, seolah sedang terburu-buru menyelesaikan sesuatu. Langkah kakinya terdengar cukup keras di lantai keramik yang baru saja dibersihkan. Beberapa karyawan yang melihatnya dari kejauhan langsung menyingkir sedikit, memberi jalan agar ia bisa lewat tanpa terhalang. Saat Randy berjalan melewati lorong itu, pandangannya tiba-tiba tertuju pada lantai yang masih terlihat sedikit basah. Di ujung lorong, Nadia sedang mengepel dengan tenang, berusaha menyelesaikan pekerjaannya sebelum semakin banyak orang melewati tempat itu. Ember berisi air sabun berada di sampingnya, sementara pel yang ia pegang bergerak perlahan membersihkan sisa kotoran di lantai. Randy berhenti mendadak, sepatunya hampir saja tergelincir di lantai yang masih lembab. Ia langsung menatap ke arah Nadia dengan wajah kesal. Baginya, kondisi lantai seperti itu hanya akan menghambat orang yang sedang bekerja cepat. Beberapa karyawan yang kebetulan berada di lorong itu mulai memperhatikan situasi tersebut. Mereka tahu bahwa jika Randy sudah menunjukkan wajah seperti itu, biasanya sesuatu akan segera terjadi. Suasana yang tadinya biasa saja perlahan berubah menjadi tegang, seolah semua orang menunggu apa yang akan dilakukan Randy selanjutnya. Randy berdiri di tengah lorong dengan wajah yang semakin terlihat kesal. Ia menatap lantai yang masih sedikit basah, lalu mengalihkan pandangannya kepada Nadia yang sedang memegang pel. Nada langkahnya yang keras membuat beberapa karyawan di sekitar lorong mulai memperhatikan situasi itu dengan lebih serius. Mereka tahu bahwa Randy bukan tipe orang yang bisa menahan emosi jika merasa pekerjaannya terganggu. Dengan langkah cepat, Randy mendekati Nadia. Wajahnya terlihat tidak sabar, seolah kejadian kecil itu sudah cukup untuk membuatnya marah. Nadia yang menyadari kehadiran Randy segera berhenti mengepel sejenak. Ia berdiri dengan tenang sambil memegang gagang pel, mencoba memberi jalan agar Randy bisa lewat dengan nyaman. Namun rupanya hal itu tidak cukup untuk meredakan kekesalan pria tersebut. Randy mulai berbicara dengan nada tinggi, cukup keras hingga terdengar oleh orang-orang di sekitar lorong. Ia menegur Nadia karena lantai yang masih basah dianggap mengganggu orang yang sedang berjalan. Nada suaranya terdengar tajam dan tidak menyenangkan. Beberapa karyawan yang berdiri tidak jauh dari situ langsung saling melirik. Mereka bisa merasakan suasana yang mula tidak nyaman, tetapi tidak ada yang berani ikut campur. Nadia tetap berdiri dengan sikap tenang. Ia tidak membantah dan tidak mencoba menjelaskan apapun. Wajahnya terlihat tetap tenang, meskipun kata-kata yang keluar dari mulut Randy terdengar cukup merendahkan. Nadia hanya menundukkan sedikit kepalanya sebagai tanda menghormati, lalu memegang pelnya dengan lebih erat. Randy justru semakin kesal melihat Nadia yang tidak banyak bicara. Ia merasa sikap diam itu seperti tidak menghargai perkataannya. Dengan suara yang lebih keras, ia kembali mengeluhkan pekerjaan Nadia yang menurutnya tidak becus. Kata-kata yang ia ucapkan mulai terdengar merendahkan, seolah pekerjaan membersihkan lantai adalah sesuatu yang tidak berharga. Beberapa karyawan yang menyaksikan kejadian itu mulai merasa tidak enak. Ada yang pura-pura sibuk dengan ponselnya, ada juga yang hanya berdiri diam sambil memperhatikan dari kejauhan. Tidak ada yang berani menegur Randy, karena mereka tahu posisi pria itu sebagai supervisor cukup berpengaruh di kantor tersebut. Sementara itu, Nadia tetap tidak banyak bereaksi. Ia hanya berdiri di tempatnya dengan wajah yang masih terlihat tenang. Dari luar, ia tampak seperti seseorang yang sudah terbiasa menerima perlakuan seperti itu. Namun, tatapan matanya sesekali terlihat berbeda, seolah ia sedang mengamati semua yang terjadi dengan sangat tenang. Tidak ada satupun orang di lorong itu yang menyadari bahwa kejadian kecil yang sedang berlangsung di depan mereka sebenarnya akan membawa perubahan besar yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Suasana di lorong itu semakin terasa tegang. Beberapa karyawan yang tadi hanya melintas kini mulai memperlambat langkah mereka. Ada yang berpura-pura memeriksa berkas, ada juga yang berdiri sedikit lebih jauh sambil memperhatikan apa yang sedang terjadi. Mereka tahu bahwa ketika Randy sudah terlihat marah seperti itu, situasi biasanya tidak akan berhenti dengan cepat. Randy masih berdiri di depan Nadia dengan wajah yang penuh kekesalan. Ia menatap lantai yang baru saja dipel, lalu kembali memandang Nadia dengan ekspresi tidak puas. Baginya, pekerjaan sederhana seperti membersihkan lantai seharusnya tidak membuat orang lain terganggu. Dalam pikirannya,
Kejadian kecil itu sudah cukup untuk membuatnya merasa bahwa pekerjaannya sedang dihambat. Nadia tetap memegang gagang pel dengan kedua tangannya. Ia berdiri dengan tenang tanpa menunjukkan tanda-tanda ingin membantah. Wajahnya terlihat tetap sabar, meskipun suasana di sekelilingnya semakin tidak nyaman. Ia hanya mencoba menjaga sikapnya agar situasi tidak semakin buruk. Namun sikap diam Nadia justru membuat Randy semakin tersulut emosi. Ia merasa seperti sedang diabaikan. Dengan langkah kesal, ia mendekati ember berisi air sabun yang berada di dekat kaki Nadia. Tanpa banyak berpikir, ia menendang ember itu dengan kakinya. Ember tersebut langsung terguling ke samping. Air sabun yang ada di dalamnya tumpah dan mengalir ke lantai yang sebelumnya sudah hampir kering. Suara air yang menyebar di lantai membuat beberapa karyawan yang melihat kejadian itu terkejut. Sebagian dari mereka bahkan tidak menyangka Randy akan bertindak sejauh itu hanya karena hal sepele. Lantai yang tadi sudah bersih kini kembali basah oleh air sabun yang menyebar ke beberapa arah. Nadia menunduk melihat ember yang terbalik di lantai. Pel yang ia pegang masih berada di tangannya, sementara air perlahan mengalir mendekati sepatu para karyawan yang berdiri di sekitar lorong. Beberapa orang yang melihat kejadian itu mulai merasa benar-benar tidak nyaman. Ada yang menggeleng pelan, ada juga yang hanya menatap Nadia dengan rasa iba. Namun tetap saja, tidak ada yang berani berkata apapun kepada Randy. Mereka tahu bahwa menegur seorang supervisor bisa membawa masalah bagi pekerjaan mereka. Di tengah situasi yang memalukan itu, Nadia tetap tidak menunjukkan kemarahan. Ia hanya menarik napas pelan, lalu membungkuk untuk mengambil ember yang terbalik. Gerakannya tetap tenang, seolah ia berusaha menahan sesuatu yang tidak ingin ia tunjukkan di depan banyak orang. Sementara itu Randy masih berdiri di tempatnya dengan wajah yang terlihat puas, seakan ia merasa telah memberikan pelajaran kepada seseorang yang menurutnya tidak bekerja dengan baik. Ember yang terbalik itu akhirnya berhasil diangkat kembali oleh Nadia. Ia menegakkannya dengan hati-hati agar sisa air sabun tidak semakin menyebar ke lantai. Beberapa tetes air masih mengalir perlahan di keramik yang mengkilap, memantulkan cahaya lampu kantor. Tanpa berburu-buru, Nadia mengambil kain pelnya lalu mulai membersihkan air yang tumpah dengan gerakan yang pelan dan teratur. Tidak ada tanda-tanda kemarahan di wajahnya. Ia tidak mengeluh, tidak juga menatap Randy dengan emosi. Dari luar, sikapnya terlihat seperti seseorang yang sudah terbiasa menghadapi perlakuan seperti itu. Namun bagi beberapa orang yang memperhatikan dengan lebih teliti, ada sesuatu yang berbeda dalam sorot matanya. Nadia terlihat sangat tenang, bahkan terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja dipermalukan di depan banyak orang. Randy masih berdiri tidak jauh dari tempat itu. Tangannya bersedekap di dada, sementara wajahnya menunjukkan ekspresi sinis. Ia melihat Nadia membersihkan air yang tumpah tanpa mengatakan apa-apa lagi. Bagi Randy, kejadian itu sudah cukup untuk menunjukkan siapa yang memiliki kuasa di tempat tersebut. Ia tampak yakin bahwa wanita di depannya tidak akan berani melakukan apapun selain menuruti keadaan. Sementara itu beberapa karyawan yang tadi menyaksikan kejadian tersebut masih berdiri di sekitar lorong. Mereka melihat bagaimana Nadia kembali bekerja dengan sikap yang tetap rapi dan tenang. Ada yang merasa kasihan, ada juga yang merasa tidak enak karena tidak bisa berbuat apa-apa. Namun sebagian besar memilih diam dan kembali berjalan menuju ruang kerja masing-masing, seolah mencoba melupakan kejadian yang baru saja mereka lihat. Setelah air di lantai mulai bersih kembali, Nadia perlahan berdiri tegak. Ia memegang gagang tel dengan satu tangan, lalu menatap lantai sejenak untuk memastikan semuanya sudah rapi. Wajahnya masih terlihat tenang, hampir tidak menunjukkan perubahan apapun sejak kejadian tadi. Namun setelah itu, Nadia mengangkat pandangannya sebentar ke arah Randy. Tatapannya tidak marah, tidak juga menunjukkan ketakutan. Tatapan itu justru terlihat tenang dan dalam, seolah ia sedang menilai sesuatu dengan sangat hati-hati. Momen itu hanya berlangsung beberapa detik, tetapi cukup membuat suasana di lorong terasa berbeda. Setelah itu Nadia kembali menundukkan sedikit kepalanya dan melanjutkan pekerjaannya seperti biasa. Ia menggerakkan pelnya perlahan, membersihkan sisa air yang masih tertinggal. Dari luar, semuanya tampak kembali normal. Tetapi tanpa disadari oleh orang-orang di sekitar lorong itu, ketenangan Nadia sebenarnya menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Setelah kejadian itu, suasana di lorong kantor perlahan kembali seperti semula. Tetapi perasaan beberapa karyawan tidak lagi sama. Beberapa dari mereka masih memikirkan apa yang baru saja terjadi. Langkah kaki yang tadi terdengar biasa,
kini terasa lebih pelan. Seolah setiap orang masih membawa rasa tidak nyaman di dalam pikiran mereka. Tidak semua orang setuju dengan cara Randy memperlakukan Nadia, tetapi mereka juga tidak memiliki keberanian untuk mengatakan sesuatu secara langsung. Di antara para karyawan yang menyaksikan kejadian itu, ada seorang staf administrasi bernama Siska Rahmawati. Ia berdiri tidak jauh dari lorong tadi sambil memegang beberapa dokumen yang harus ia bawa ke ruang keuangan. Sejak awal kejadian, Siska sebenarnya memperhatikan semuanya dengan jelas. Ia melihat bagaimana Randy menegur Nadia dengan nada keras, hingga akhirnya menendang ember yang membuat air tumpah di lantai. Siska merasa hatinya tidak enak melihat kejadian tersebut. Dalam pikirannya, pekerjaan apapun seharusnya tetap dihargai. Ia tahu bahwa petugas kebersihan juga bekerja keras agar kantor tetap nyaman digunakan. Melihat seseorang diperlakukan dengan cara seperti itu membuatnya merasa sedih, meskipun ia tidak mengenal Nadia secara dekat. Namun seperti kebanyakan karyawan lain, Siska juga memilih untuk tidak ikut campur. Ia tahu bahwa Randy adalah supervisor yang memiliki pengaruh cukup besar di kantor itu. Jika seseorang menentangnya secara langsung, kemungkinan besar orang tersebut justru akan mendapatkan masalah baru. Karena itulah Siska hanya bisa memperhatikan dari jauh sambil menahan perasaan tidak nyaman di dalam hatinya. Dari tempatnya berdiri, Siska sempat melihat Nadia yang kembali bekerja membersihkan lantai dengan tenang. Tidak ada kemarahan, tidak ada keluhan. Cara Nadia bergerak terlihat tetap rapi dan sabar, seolah kejadian tadi hanyalah bagian kecil dari pekerjaan yang harus ia selesaikan. Sikap itu justru membuat Siska semakin merasa aneh. Dalam hatinya, Siska merasa bahwa wanita itu tidak terlihat seperti orang yang mudah dipermalukan. Ada sesuatu dalam sikap Nadia yang terasa berbeda. Cara ia berdiri, cara ia menatap sekitar, bahkan cara ia kembali bekerja setelah diperlakukan tidak baik, terlihat terlalu tenang. Siska sempat berpikir bahwa mungkin Nadia hanya berusaha menahan perasaan agar tidak membuat masalah di tempat kerja. Namun semakin ia memperhatikan, semakin kuat pula perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak biasa pada wanita tersebut. Sayangnya, Siska tidak tahu apa sebenarnya yang ia rasakan. Ia hanya berdiri beberapa saat sambil memandangi Nadia dari kejauhan sebelum akhirnya berjalan menuju ruang kerjanya. Saat itu, ia sama sekali tidak menyangka bahwa kejadian kecil di lorong tadi akan segera berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Setelah sebagian besar karyawan kembali ke ruangan masing-masing, lorong dekat gudang itu kembali terasa lebih sepi. Suara langkah kaki yang tadi ramai, kini hanya terdengar sesekali. Nadia masih berada di tempat yang sama, menyelesaikan pekerjaannya dengan pelan dan teliti. Lantai yang tadi sempat basah karena air yang tumpah, kini perlahan kembali bersih dan mengkilap seperti semula. Beberapa menit kemudian, Nadia berhenti mengepel. Ia berdiri sejenak sambil melihat sekeliling lorong untuk memastikan tidak ada lagi air yang tersisa di lantai. Setelah itu, ia menarik napas pelan, seolah sedang menenangkan pikirannya. Ember yang tadi sempat terbalik, kini sudah ia letakkan kembali di sudut lorong dengan rapi. Nadia kemudian memasukkan tangannya ke dalam saku seragamnya dan mengeluarkan sebuah ponsel. Gerakannya terlihat santai, tidak tergesa-gesa. Ia menatap layar ponsel itu beberapa detik seolah sedang membaca sesuatu dengan sangat teliti. Wajahnya tetap terlihat tenang tanpa menunjukkan emosi apapun. Di ujung lorong, tanpa sengaja Siska yang baru saja keluar dari ruang administrasi kembali melihat Nadia. Ia sebenarnya sedang berjalan menuju ruang arsip, tetapi langkahnya sempat terhenti ketika melihat Nadia memegang ponsel. Tidak ada yang aneh dengan seseorang yang menggunakan ponsel, namun entah mengapa sikap Nadia saat itu terlihat berbeda dari biasanya. Nadia mulai mengetik sesuatu di layar ponselnya. Jari-jarinya bergerak perlahan, seolah pesan yang ia tulis sangat penting. Ia tidak terlihat seperti orang yang sedang mengeluh atau mengadu. Justru wajahnya tetap tenang, bahkan terlihat seperti seseorang yang sedang membuat keputusan dengan sangat pasti. Setelah beberapa detik, Nadia berhenti mengetik. Ia menatap kembali layar ponselnya sejenak, lalu menekan tombol kirim. Tidak ada ekspresi marah, tidak juga terlihat sedih. Ia hanya memandang layar itu sebentar sebelum akhirnya memasukkan kembali ponselnya ke dalam saku. Setelah itu, Nadia kembali memegang gagang pel dan melanjutkan pekerjaannya seperti biasa. Dari luar semuanya terlihat normal. Ia kembali mengepel lantai dengan gerakan yang tenang, seolah tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Namun Siska yang melihat kejadian itu dari kejauhan tidak bisa menghilangkan rasa penasaran di dalam pikirannya. Ia tidak tahu kepada siapa Nadia mengirim pesan tersebut, tetapi ada sesuatu dalam sikap Nadia yang terasa sangat berbeda.
Tanpa disadari oleh siapapun di kantor itu, pesan singkat yang baru saja Nadia kirim itu sebenarnya akan menjadi awal dari perubahan besar yang sebentar lagi terjadi di tempat tersebut. Sekitar 1 jam setelah kejadian di lorong itu, aktivitas kantor kembali berjalan seperti biasa. Para karyawan sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Di ruang administrasi, suara printer terdengar terus mencetak dokumen. Di bagian operasional, beberapa staf terlihat memeriksa data pengiriman barang yang harus segera dikirim ke berbagai kota. Semua orang terlihat fokus menyelesaikan tugas mereka tanpa menyadari bahwa sesuatu sedang berubah di luar gedung kantor. Di halaman depan perusahaan, suasana yang biasanya tenang tiba-tiba sedikit berbeda. Sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan pintu utama gedung. Mobil itu terlihat elegan dan resmi, berbeda dari kendaraan karyawan yang biasanya terparkir di area tersebut. Tidak lama kemudian, pintu mobil terbuka dan beberapa orang berpakaian formal turun dengan wajah serius. Beberapa satpam yang berjaga di pintu depan langsung memperhatikan kedatangan mereka. Dari cara berpakaian dan sikap mereka, terlihat jelas bahwa orang-orang tersebut bukan tamu biasa. Mereka mengenakan pakaian rapi dengan map dokumen di tangan, seolah datang untuk urusan yang sangat penting. Tanpa banyak bicara, mereka berjalan menuju pintu masuk kantor dengan langkah yang tenang namun tegas. Kedatangan rombongan itu langsung menarik perhatian beberapa karyawan yang kebetulan berada di area depan. Ada yang sedang keluar untuk mengambil berkas, ada juga yang baru saja datang dari gudang. Mereka saling bertanya dengan suara pelan, mencoba menebak siapa sebenarnya orang-orang yang baru saja tiba itu. Tidak lama kemudian, kabar tentang kedatangan tamu tersebut mulai menyebar di dalam kantor. Beberapa staf yang melihat dari jendela mulai berbisik kepada rekan kerja mereka. Dari penampilan dan sikap mereka, banyak yang menduga bahwa orang-orang itu berasal dari kantor pusat perusahaan. Kabar itu membuat suasana di dalam kantor perlahan berubah. Beberapa karyawan mulai merasa tegang. Kedatangan tim dari kantor pusat biasanya tidak terjadi tanpa alasan. Dalam banyak kasus, hal itu sering berkaitan dengan pemeriksaan pekerjaan atau evaluasi mendadak. Sementara itu, di lorong dekat gudang, Nadia masih terlihat menyelesaikan pekerjaannya dengan tenang seperti biasa. Ia tidak terlihat terburu-buru ataupun penasaran dengan keributan kecil yang mulai terdengar di beberapa ruangan. Dari luar, ia tampak seperti tidak mengetahui apa yang sedang terjadi di bagian depan kantor. Namun, di ruangan lain, para karyawan mulai merasakan perubahan suasana yang semakin jelas. Bisikan-bisikan kecil terdengar di beberapa meja kerja. Semua orang mulai bertanya-tanya, mengapa tim dari kantor pusat datang secara tiba-tiba. Tidak ada yang menyadari bahwa kedatangan mereka sebenarnya memiliki hubungan dengan kejadian kecil yang terjadi di lorong kantor 1 jam sebelumnya. Tidak lama setelah rombongan berpakaian formal itu memasuki gedung kantor, suasana di dalam mulai berubah semakin terasa tegang. Langkah kaki mereka terdengar jelas di lantai lobi yang luas. Para karyawan yang kebetulan berada di area depan langsung membeli jalan. Sebagian hanya memperhatikan dengan wajah penasaran. Tidak ada yang benar-benar tahu apa tujuan kedatangan mereka. Tetapi sikap serius yang terlihat dari wajah-wajah tersebut membuat banyak orang merasa bahwa sesuatu yang penting sedang terjadi. Di meja resepsionis, seorang petugas segera berdiri menyambut mereka dengan sopan. Ia mencoba menanyakan maksud kedatangan mereka dengan suara yang tetap ramah meskipun terlihat sedikit gugup. Salah satu pria dari rombongan itu kemudian menjelaskan bahwa mereka adalah tim audit dari kantor pusat yang datang untuk melakukan pemeriksaan mendadak. Kalimat itu diucapkan dengan singkat, tetapi cukup membuat suasana di sekitar lobi menjadi lebih hening. Tidak lama kemudian, kabar tentang kedatangan tim audit tersebut sampai ke telinga Pak Budi, manajer cabang yang memimpin kantor itu. Mendengar berita itu, Pak Budi langsung keluar dari ruangannya dengan wajah yang terlihat terkejut. Ia berjalan cepat menuju lobi untuk menyambut para tamu yang datang tanpa pemberitahuan sebelumnya. Pak Budi mencoba tetap terlihat tenang, meskipun dalam hatinya muncul rasa khawatir. Ia tahu bahwa kedatangan tim audit secara tiba-tiba biasanya berarti ada sesuatu yang ingin diperiksa secara langsung. Dengan senyum yang sedikit tegang, ia menyapa rombongan tersebut dan mempersilahkan mereka masuk lebih jauh ke dalam gedung. Para anggota tim audit hanya mengangguk singkat. Mereka terlihat sangat serius, seolah sudah memiliki tujuan yang jelas sejak awal datang ke tempat itu.
Beberapa dari mereka membawa map berisi dokumen, sementara yang lain tampak memperhatikan suasana kantor dengan teliti. Cara mereka melihat sekeliling membuat beberapa karyawan merasa semakin gugup. Di beberapa ruangan, bisikan mulai terdengar di antara para staf. Banyak yang bertanya-tanya apakah ada kesalahan besar yang terjadi di kantor tersebut. Ada yang mencoba mengingat pekerjaan mereka dalam beberapa hari terakhir, takut jika ada laporan yang belum selesai atau data yang salah. Sementara itu, Pak Budi berusaha menjaga situasi agar tetap terlihat normal di depan tim pusat. Ia mempersilakan mereka menuju ruang rapat untuk berbicara lebih lanjut. Namun jauh di dalam pikirannya, ia juga tidak bisa menghilangkan rasa heran. Kedatangan tim audit itu terasa terlalu mendadak, seolah mereka datang karena sesuatu yang baru saja terjadi. Dan tanpa disadari oleh siapapun di ruangan itu, kejadian kecil yang terjadi di lorong kantor pagi tadi sebenarnya telah memicu kedatangan mereka. Tidak lama setelah tim audit dari kantor pusat memasuki ruang rapat bersama Pak Budi, suasana di kantor semakin terasa berbeda. Para karyawan yang tadi masih bekerja seperti biasa, kini mulai sering saling melirik. Beberapa dari mereka bahkan terlihat tidak lagi fokus pada pekerjaan di depan komputer. Rasa penasaran dan sedikit kecemasan mulai menyebar ke hampir seluruh ruangan. Sekitar beberapa menit kemudian, seorang staf dari bagian administrasi berjalan cepat dari satu ruangan ke ruangan lain. Ia menyampaikan pesan singkat kepada setiap bagian bahwa seluruh karyawan diminta berkumpul di aula kantor. Pemberitahuan itu terdengar sederhana, tetapi cukup membuat banyak orang saling bertanya-tanya. Biasanya, pertemuan di aula hanya dilakukan pada waktu tertentu, seperti saat ada evaluasi bulanan atau pengumuman penting dari manajemen. Namun kali ini panggilan itu datang secara tiba-tiba, tanpa pemberitahuan sebelumnya. Hal inilah yang membuat para karyawan semakin penasaran. Satu persatu karyawan mulai meninggalkan meja kerja mereka. Ada yang masih membawa catatan kecil, ada juga yang berjalan sambil berbisik kepada rekan di sebelahnya. Suasana yang tadinya penuh dengan suara mesin printer dan ketikan keyboard, kini berubah menjadi langkah kaki yang bergerak menuju aula besar di lantai bawah. Di antara kerumunan itu, Randy juga terlihat berjalan menuju aula. Wajahnya tidak lagi terlihat sekeras tadi pagi. Meski ia berusaha berjalan dengan percaya diri seperti biasanya, ada sedikit kegelisahan yang terlihat di ekspresinya. Ia juga mendengar kabar bahwa tim audit dari kantor pusat sedang berada di gedung tersebut. Randy mencoba menenangkan dirinya sendiri. Dalam pikirannya tidak ada hal besar yang perlu ia khawatirkan. Ia merasa pekerjaannya selama ini sudah berjalan sesuai aturan. Kejadian kecil di lorong tadi bahkan tidak lagi ia anggap penting. Baginya itu hanya masalah sepele dengan seorang petugas kebersihan. Namun semakin ia berjalan menuju aula, perasaan tidak nyaman itu tetap muncul di dalam hatinya. Entah mengapa suasana kantor hari itu terasa berbeda. Para karyawan yang berkumpul di aula juga terlihat lebih serius dari biasanya. Tidak ada yang tertawa atau berbicara keras seperti saat rapat biasa. Beberapa menit kemudian, hampir seluruh karyawan sudah berkumpul di aula tersebut. Mereka berdiri atau duduk dengan wajah penuh tanda tanya. Di bagian depan ruangan, terlihat beberapa anggota tim audit dari kantor pusat sudah berada di sana bersama Pak Budi. Suasana aula menjadi sangat tenang, seolah semua orang sedang menunggu sesuatu yang penting akan segera terjadi. Tidak ada yang menyadari bahwa momen berikutnya akan mengungkap sebuah kenyataan yang sama sekali tidak mereka duga sebelumnya. Aula kantor yang biasanya digunakan untuk rapat bulanan, kini terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Hampir seluruh karyawan sudah berkumpul di ruangan itu. Beberapa duduk di kursi yang tersusun rapi, sementara yang lain berdiri di bagian belakang karena tempat duduk tidak lagi cukup. Semua mata tertuju ke bagian depan ruangan, tempat Pak Budi dan beberapa anggota tim audit dari kantor pusat berdiri dengan wajah serius. Suasana terasa berbeda dari pertemuan biasa. Tidak ada suara bercanda, tidak ada cakapan santai seperti biasanya. Para karyawan hanya saling melirik dengan rasa penasaran. Banyak yang masih mencoba menebak alasan mengapa mereka tiba-tiba dipanggil berkumpul seperti ini. Pak Budi berdiri di depan dengan wajah yang terlihat sedikit tegang. Ia sempat membuka map dokumen di tangannya, lalu menutupnya kembali seolah masih menunggu sesuatu. Di sampingnya, beberapa anggota tim audit terlihat berdiri dengan sikap sangat formal. Tatapan mereka sesekali menyapu seluruh ruangan, memperhatikan wajah para karyawan yang hadir. Randy berdiri di bagian tengah ruangan bersama beberapa supervisor lain. Ia mencoba terlihat tenang, tetapi di dalam hatinya mulai muncul rasa tidak nyaman. Ia memperhatikan sikap para anggota tim audit yang terlihat terlalu serius.
Ia juga menyadari bahwa pertemuan ini terasa berbeda dari biasanya. Beberapa menit berlalu dalam suasana yang hening. Para karyawan mulai merasa semakin penasaran. Ada yang menggeser posisi duduknya dengan gelisah. Ada juga yang menoleh ke arah pintu aula, seolah menunggu seseorang yang belum datang. Tidak lama kemudian, pintu aula yang besar itu perlahan terbuka. Semua orang secara refleks menoleh ke arah pintu tersebut. Dari luar ruangan, seorang wanita berjalan masuk dengan langkah yang tenang. Ia masih mengenakan seragam sederhana yang sama seperti pagi tadi. Rambutnya tetap diikat rapi, dan di tangannya tidak ada apa-apun selain ponsel yang ia genggam dengan santai. Beberapa karyawan langsung mengenali sosok itu. Wanita itu adalah Nadia, petugas kebersihan yang tadi pagi dipermalukan di lorong kantor. Namun yang membuat seluruh ruangan tiba-tiba terasa lebih hening adalah reaksi orang-orang yang berdiri di depan aula. Saat Nadia masuk ruangan, para anggota tim audit dari kantor pusat tiba-tiba berdiri lebih tegak. Sikap mereka berubah seolah sedang menyambut seseorang yang sangat penting. Pak Budi juga langsung menoleh ke arah Nadia dengan wajah yang terlihat sangat hormat. Sementara itu, para karyawan yang melihat kejadian tersebut mulai saling memandang dengan kebingungan. Tidak ada yang mengerti mengapa seorang petugas kebersihan bisa membuat para tamu penting dari kantor pusat menunjukkan sikap seperti itu. Langkah Nadia berhenti di bagian depan aula. Ia berdiri dengan tenang di hadapan seluruh karyawan yang sejak tadi memperhatikannya dengan penuh kebingungan. Seragam sederhana yang masih ia kenakan membuat penampilannya terlihat sama seperti pagi tadi di lorong kantor. Namun, sikap orang-orang yang berdiri di depan ruangan membuat suasana aula berubah menjadi sangat hening. Para anggota tim audit dari kantor pusat yang sejak tadi berdiri di samping Pak Budi, kini menunjukkan sikap yang berbeda. Beberapa dari mereka sedikit menundukkan kepala sebagai tanda hormat ketika Nadia berdiri di depan mereka. Gerakan itu terlihat jelas oleh seluruh karyawan yang berada di aula. Banyak yang langsung saling menoleh, mencoba memastikan bahwa mereka tidak salah melihat. Pak Budi yang berdiri di depan ruangan juga terlihat berubah sikap. Ia tidak lagi tampak seperti manajer cabang yang memimpin pertemuan. Sebaliknya, ia justru berdiri dengan sikap yang sangat hormat di dekat Nadia. Hal itu membuat para karyawan semakin tidak mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi. Beberapa detik ruangan itu benar-benar dipenuhi keheningan. Tidak ada satupun suara yang terdengar. Para karyawan masih berdiri atau duduk di tempat mereka dengan wajah yang sulit dipercaya. Banyak yang masih mencoba mencerna apa yang baru saja mereka dengar. Sosok wanita yang selama ini mereka kira hanya petugas kebersihan, ternyata adalah pemilik perusahaan yang mereka banggakan. Beberapa orang saling menatap dengan ekspresi terkejut. Ingatan mereka perlahan kembali pada kejadian-kejadian kecil yang pernah mereka lihat selama beberapa hari terakhir. Ada yang teringat bagaimana Nadia selalu bekerja dengan tenang. Ada juga yang teringat bahwa wanita itu jarang berbicara, namun selalu memperhatikan keadaan di sekitarnya. Semua potongan kejadian itu kini terasa masuk akal. Namun, di antara semua orang di ruangan itu, orang yang paling terpukul adalah Randy. Pria yang tadi pagi berdiri dengan penuh emosi di lorong kantor kini terlihat sangat berbeda. Wajahnya pucat dan tubuhnya terasa kaku. Ingatannya terus kembali pada momen ketika ia menendang ember hingga air tumpah di depan banyak orang. Ia juga ingat bagaimana ia berbicara dengan nada merendahkan kepada Nadia tanpa sedikit pun rasa ragu. Perasaan bersalah mulai memenuhi pikirannya. Randy menyadari bahwa orang yang tadi ia perlakukan dengan kasar ternyata adalah pemilik perusahaan tempat ia bekerja. Kesadaran itu membuat jantungnya berdebar keras dan nafasnya terasa berat. Tanpa menunggu lebih lama, Randy perlahan melangkah maju dari kerumunan karyawan. Langkahnya terasa berat, seolah setiap langkah dipenuhi rasa penyesalan. Ketika ia sampai di depan ruangan, ia tidak lagi mampu menahan rasa bersalah yang ada di dalam dirinya. Di hadapan semua orang, Randy menundukkan kepalanya dalam-dalam. Tubuhnya gemetar ketika ia akhirnya berlutut di depan Nadia. Pemandangan itu membuat seluruh ruangan semakin sunyi. Tidak ada yang menyangka seorang supervisor yang biasanya terlihat sangat percaya diri, kini berdiri dalam posisi seperti itu. Beberapa karyawan yang melihat kejadian itu hanya bisa menahan nafas. Bahkan Pak Budi dan anggota tim audit pun memperhatikan dengan serius. Randy mencoba meminta maaf dengan suara yang terdengar sangat pelan dan penuh penyesalan.
Ia menyadari bahwa kesombongannya pagi tadi telah mempermalukan seseorang yang harusnya ia hormati. Di hadapan seluruh karyawan yang menyaksikan kejadian itu, ia tidak lagi terlihat sebagai seorang supervisor yang berkuasa, melainkan sebagai seseorang yang baru saja menyadari kesalahan besar yang ia lakukan. Suasana aula masih dipenuhi keheningan ketika Randy berlutut di depan Nadia. Tidak ada satupun karyawan yang berani berbicara. Semua orang hanya memperhatikan apa yang akan dilakukan Nadia selanjutnya. Momen itu terasa sangat panjang, seolah seluruh ruangan sedang menunggu keputusan yang akan menentukan nasib seseorang. Nadia menatap Randy yang masih menundukkan kepala di depannya. Wajahnya tetap terlihat tenang, sama seperti ketika ia diperlakukan tidak baik di lorong kantor pagi tadi. Tidak ada kemarahan yang terlihat jelas di wajahnya. Ia hanya menghela napas pelan sebelum akhirnya berbicara dengan suara yang lembut, namun terdengar jelas di seluruh ruangan. Dengan sikap yang tenang, Nadia menjelaskan alasan mengapa ia datang ke kantor itu dengan menyamar sebagai petugas kebersihan. Ia ingin melihat sendiri bagaimana suasana kerja di perusahaannya. Ia ingin mengetahui bagaimana para karyawan saling memperlakukan satu sama lain ketika tidak ada pimpinan yang mereka kenal berada di dekat mereka. Nadia mengatakan bahwa sebuah perusahaan besar tidak hanya dibangun dari keuntungan atau gedung yang megah. Bagi dirinya, yang paling penting adalah bagaimana setiap orang di dalamnya saling menghargai, tidak peduli apapun posisi pekerjaan mereka. Menurutnya, setiap orang yang bekerja di tempat itu memiliki peran penting, termasuk mereka yang bertugas menjaga kebersihan kantor. Beberapa karyawan yang mendengar kata-kata itu mulai menundukkan kepala dengan rasa malu. Mereka menyadari bahwa selama ini banyak hal kecil yang sering mereka abaikan. Mereka sering berjalan melewati orang-orang yang bekerja di balik layar tanpa pernah benar-benar menghargai pekerjaan mereka. Nadia kemudian menatap seluruh karyawan yang ada di ruangan itu. Dengan suara yang tetap tenang, ia mengatakan bahwa kejadian hari itu seharusnya menjadi pelajaran bagi semua orang. Bukan hanya untuk Randy, tetapi untuk setiap orang yang bekerja di perusahaan tersebut. Ia tidak ingin perusahaannya dipenuhi oleh orang-orang yang merasa lebih tinggi dari yang lain. Ia ingin tempat itu menjadi lingkungan kerja yang saling menghormati, di mana setiap orang diperlakukan dengan baik tanpa melihat jabatan atau posisi mereka. Randy masih berlutut dengan wajah penuh penyesalan. Ia tidak berani mengangkat kepalanya. Namun dari sikap Nadia yang tidak menunjukkan kemarahan, ia perlahan memahami bahwa hari itu bukan hanya tentang kesalahannya, tetapi juga tentang pelajaran besar yang harus diingat oleh semua orang. Beberapa saat kemudian, Nadia meminta semua karyawan kembali ke pekerjaan mereka dengan pikiran yang lebih baik. Ia berharap setelah hari itu, tidak ada lagi orang yang diperlakukan rendah hanya karena pekerjaannya terlihat sederhana. Pertemuan di aula itu akhirnya berakhir dengan suasana yang sangat berbeda dari sebelumnya. Banyak karyawan berjalan keluar dengan perasaan yang campur aduk antara malu, terkejut, dan tersentuh oleh apa yang baru saja mereka alami. Sejak hari itu, kejadian tersebut menjadi cerita yang tidak pernah dilupakan oleh siapapun di kantor itu. Mereka selalu mengingat bagaimana seorang wanita yang dianggap hanya petugas kebersihan ternyata adalah pemilik perusahaan yang datang untuk mengajarkan satu hal sederhana. Bahwa rasa hormat kepada sesama manusia jauh lebih berharga daripada jabatan atau kekuasaan apapun.